Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa As-Safinah TV dan Mimosa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berharap terus diberikan kenikmatan berupa kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kami di masjid ini dan juga kepada seluruh pemirsa yang nantinya akan menyaksikan siaran rekaman kami ini. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari-hari atau di beberapa hari terakhir di mana kita, masyarakat kita, bahkan seluruh dunia ditakutkan dengan satu virus yang sangat kecil ukurannya tapi membuat seluruh dunia ketakutan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, menjauhkan kita dari virus yang berbahaya ini dan dari seluruh penyakit yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka dengan baik. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Pak Dr. Abdullah Zubaidi, hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi beliau, menjaga beliau dan kita semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan langsung dari pihak yang berkompeten ya, dan pihak yang paling paham tentang apa yang sedang terjadi, yang sedang melanda kita pada hari-hari ini. Kita akan mendengarkan dari beliau penjelasan mengenai virus yang berbahaya ini, apa tindakan kita, pencegahan yang harus kita lakukan. Kita akan mendengarkan dari beliau dan insyaallah kami juga akan menyampaikan dari sisi ilmu syariat, ilmu agama, apa yang harus kita lakukan terhadap musibah-musibah yang melanda seperti ini. Baik, kita akan mendengarkan dari Pak Dr. Abdullah Zubaidi. Olehnya kepada beliau, falyatafaddal mashkuran ma'jura. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Izinkan saya untuk sedikit berbagi tentang fenomena yang sudah merebak di masyarakat, yang sudah membuat kekhawatiran yang begitu besar di masyarakat. Sebenarnya coronavirus yang sudah berkembang ini pada awalnya itu sudah ada dua jenis, sudah ada dalam keluarga besar virus. Salah satu di antaranya kita pernah dengar SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome, atau masalah pernafasan yang akut. Jadi corona ini sudah jadi bagian dari COVID-19 ini sudah jadi bagian dari virus keluarga besar virus corona. Sebenarnya virus ini ditularkan dari hewan ke manusia. Kemudian akhirnya virus ini menjadi berkembang, menyebar dengan begitu cepat. Pada dasarnya yang kita ketahui yang namanya virus dalam dunia kedokteran, biasanya virus itu sifatnya self-limiting disease. Artinya dia akan sembuh dengan sendirinya. Sehingga yang menjadi patokan bagi kita adalah sistem imun tubuh setiap manusia dalam menangkal virus yang masuk ke dalam tubuh. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala pun sudah menyiapkan tubuh kita. Allah tidak serta-merta menciptakan manusia tanpa persiapan. Allah menciptakan sel darah putih dalam tubuh manusia untuk melawan bakteri dan virus. Allah menciptakan mekanisme pertahanan tubuh di dalam tubuh manusia. Setiap virus ataupun bakteri yang masuk menyerang tubuh manusia, maka pada dasarnya mereka akan mati pada suhu yang panas. Sehingga Allah menciptakan manusia mempunyai set point suhu di dalam tubuh. Ketika tubuh terserang oleh virus ataupun bakteri, maka tubuh akan membuat serta-merta tubuh kita akan menjadi panas, demam, suhu tubuh meningkat. Mekanisme kompensasi tubuh untuk melawan benda asing yang masuk ke dalam tubuh.
Baik, untuk virus corona sendiri ini yang lagi rebak di antara masyarakat, ini adalah virus yang punya masa inkubasi 5 sampai 6 hari ketika dia masuk ke tubuh manusia, sampai 14 hari untuk sampai dia menimbulkan gejala. Jadi gejala yang muncul itu paling sering adalah gejala seperti gangguan pernafasan, susah menelan, batuk, sesak nafas. Ini adalah gejala-gejala paling khas yang sering timbul. Tampak menakutkan karena kita tidak bisa membedakan secara pasti kita sedang dalam keadaan batuk terserang influenza atau virus influenza, atau kita dalam batuk karena terserang virus corona. Jadi insya Allah kalau kita punya sistem imun tubuh yang baik, yang bagus, maka kemudian kita akan menjadi sedikit lebih kuat untuk melawan coronavirus. Permasalahannya adalah ketika kita terserang dengan virus corona ini, orang-orang dengan sistem imun yang bagus, kemudian mereka tidak menimbulkan gejala, serta mereka merasa bahwa dirinya sehat. Ingat, kita sudah diberikan peringatan oleh pemerintah, sudah diberikan peringatan social distancing untuk teman-teman, untuk saudara-saudara, untuk keluarga-keluarga yang punya gejala, sudah diberikan perintah untuk isolasi diri selama 14 hari. Ya, makanya kita disuruh isolasi diri selama 14 hari karena masa inkubasi terpanjangnya itu sampai 14 hari. Makanya ketika kita merasa bahwa diri kita tidak ada apa-apa, kita masih punya sistem imun yang bagus, sebenarnya secara kasat mata kita menjadi carrier, menjadi pembawa dan bisa menularkan, sehingga social distancing tetap harus ditegakkan. Kita tetap harus ikut anjuran pemerintah, menjaga jarak agar penyebaran virus bisa dikontrol. Kemudian yang paling penting untuk kita ketahui adalah bagaimana caranya agar kita bisa menjaga penyebaran virus tidak menjadi begitu hebat. Jadi insya Allah yang pertama, seperti yang dianjurkan oleh pemerintah, yang sudah dianjurkan lewat berbagai macam media sosial, kita harus menghindari berpergian di tempat umum. Ya, gunakan kalaupun terpaksa harus ke tempat umum, gunakan masker. Terpaksa ke tempat umum bukan terpaksa karena terpaksa harus bermain. Terpaksa ke tempat umum seperti kita terpaksa harus ke rumah sakit. Jadi beberapa hari yang lalu ribut di media sosial, foto-foto para tenaga medis menyampaikan bahwa kami tetap bekerja di rumah sakit, insya Allah karena kecintaan kami terhadap agama dan bangsa. Tetapi tolong tetap kalian di rumah agar kita sama-sama bisa menghindari virus tersebut. Sedih bagi saya untuk menyampaikan kerabat-kerabat saya, rekan sejawat saya, sudah beberapa orang yang harus meninggal karena kelalaian kita bersama. Jadi tetap buat teman-teman semua, kita harus saling menjaga. Berikutnya kita harus rutin mencuci tangan, ya. Rutin mencuci tangan. Insya Allah kalau ada kesempatan lebih diberikan, kita akan jelaskan bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. Kalaupun tidak, teman-teman bisa searching di YouTube. Sekarang era media sosial, era internet sudah luar biasa. Teman-teman bisa searching di YouTube. Jangan menyentuh mata dan mulut sebelum teman-teman mencuci tangan, sebelum saudara-saudara mencuci tangan. Tutup mulut, etika batuk, tutup mulut dengan lengan bagian dalam ketika bersin ataupun batuk. Kalau punya tisu, kita bisa tutup dengan menggunakan tisu. Kemudian hindari berdekatan dengan orang yang positif, yang diduga positif atau terduga ada kontak dengan pasien-pasien yang mengidap coronavirus. Sebisa mungkin jaga kebersihan. Dan untuk orang-orang yang sudah diduga terkena virus 19, jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Kalau teman-teman sudah punya gejala, saudara-saudara sudah punya gejala, tolong tetap tinggal di rumah. Selama sistem imun kita bagus, insya Allah kita masih bisa bertahan. Kemudian kalaupun ada perburukan, sebisa mungkin secepatnya
melapor ke petugas kesehatan, melapor ke dinas kesehatan terkait untuk segera mendapatkan pertolongan. Usahakan untuk tinggal terpisah, Memang ini menyeramkan untuk seorang ayah yang bekerja pulang ke rumah harus tinggal terpisah dari anaknya, seorang ibu yang harus bekerja ketika pulang tinggal terpisah dari anaknya. Memang ini menyeramkan, memang menakutkan. Tapi lebih menakutkan bagi kami kalau teman-teman semua tidak bisa menjaga apa yang himbauan yang telah diindahkan, himbauan yang telah diberikan kemudian tidak diindahkan. Karena yang beresiko bukan cuma teman-teman tetapi kami pun lebih beresiko. Sebisa mungkin sebenarnya dalam kajian-kajian yang sudah pernah disampaikan oleh Ustadz, kita punya kewajiban untuk menjenguk orang sakit, tapi untuk saat ini sebisa mungkin untuk dikurangi, sebisa mungkin untuk tidak menjenguk orang yang sakit, terutama yang di rumah sakit. Karena kami pun di rumah sakit sekarang sudah melakukan pencegahan, jadi kunjungan dibatasi sehingga penyebaran pun bisa dibatasi. Mungkin sedikit banyaknya itu yang bisa saya sampaikan. Banyak sekali berita tentang coronavirus bertebaran di televisi. Jadi saya selaku pribadi dan mungkin kalau diizinkan mewakili berbagai kalangan tenaga medis, mulai dari tenaga medis dan non medis, staf-staf medis yang ada di rumah sakit, yang ada di puskesmas, yang ada di praktek pribadi, yang ada di klinik pribadi, menghimbau sekali lagi untuk kita sama-sama mengindahkan peraturan, mengikuti himbauan-himbauan yang sudah diberikan oleh pemerintah dan yang sudah disampaikan oleh beberapa tenaga medis lainnya, sehingga kita bisa bersama-sama untuk mencegah penyebaran virus corona tersebut. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kesalahan, tolong kalau ada kesalahan tolong dimaafkan, kurang lebihnya terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Jadi seperti itulah yang sedikit banyaknya penjelasan dari Pak Dr. Abdullah Zubaidi, yang dimana beliau menegaskan himbauan kepada kita sekalian, kepada masyarakat. Mungkin kita di Gorontalo belum mendengarkan satu orang pun yang memang positif ya, terjangkiti virus COVID-19 ini. Tapi sebagai bentuk penjagaan ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Sebagai bentuk pencegahan ya, dan juga penjagaan diri kita, maka tentunya kita berusaha juga untuk mengindahkan semua himbauan-himbauan pemerintah dan juga himbauan para tim medis dan sebagainya, para dokter dan sebagainya, di mana kita dianjurkan untuk berdiam diri di rumah. Seperti itu Pak Dok ya. Berdiam diri di rumah kurang lebih 14 hari. Kurang lebih 14 hari di mana untuk memutus tali penyebaran dari virus tersebut ya, agar supaya benar-benar penyebaran virus itu terpotong dan selesai. Karena kalau kita keluar, kita tidak tahu, kita berhubungan, berinteraksi ya, menyentuh sesuatu yang mungkin sudah pernah disentuh oleh orang yang memang positif kena virus COVID-19 ini, maka mungkin saja pindah ke diri kita dan kita belum merasakannya pada saat itu ya. Seperti itu Pak Dok ya, kita belum bisa merasakannya pada saat itu. Nanti 2-3 hari ke depan kita sudah mulai merasakannya dan ternyata kita sudah ikut menyebarkan virus itu kepada yang lain. Maka ini tujuan dari kita mengisolasikan diri selama 14 hari. Nah, saya akan menjelaskan kepada para jamaah dan para pemirsa sekalian, apakah fatwa MUI misalnya dan juga fatwa para ulama kita di Indonesia, dan bukan hanya di Indonesia, fatwa dari seluruh ulama yang ada di dunia untuk negara mereka masing-masing, Saudi Arabia ya, dan negara-negara Arab kebanyakannya memfatwakan untuk masyarakatnya sholat di rumah masing-masing
ya, dan berdiam diri di rumah, tidak keluar kecuali pada hal yang sangat mendesak dan sangat penting, tidak bisa ditunda lagi, baru kemudian dia keluar, tentu dengan mempersiapkan diri sebagai bentuk pertahanan diri atau imun tadi yang disebutkan oleh Pak Dokter. Para ulama kita memberikan fatwa bahwa dalam kondisi-kondisi seperti ini kita dibenarkan untuk meninggalkan sholat berjamaah di masjid, bahkan sholat Jumat sekalipun, dan kita sholat di rumah kita masing-masing. Kalau sholat Jumat kita ganti dengan sholat zuhur di rumah kita masing-masing. Yang disepakati oleh para ulama kita adalah di satu daerah yang kondisinya memang sudah sangat parah dan sudah sangat menyebar virus seperti ini. Bagaimana kalau daerah yang belum ada kepastian virus tersebut sudah ada atau tidak, sudah ada yang terjangkiti positif atau tidak, seperti daerah kita misalnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga daerah kita. Bagaimana dengan kondisi daerah kita? Maka kondisi daerah kita memang ada ulama yang mengatakan tetap melaksanakan sholat berjamaah di masjid dengan menjaga diri dan seterusnya, tapi mereka semuanya juga mengatakan kalau ada yang sudah merasa tidak enak badan misalnya, sakit ya, atau sudah mulai ada ciri-cirinya ya, kondisinya sudah mulai kelihatan sudah membuat orang lain khawatir kalau dekat dengan dia, batuk ya, kemudian ada demamnya misalnya ya, kondisi tubuhnya agak melemah, maka pada saat seperti itu lebih baik dia yang mengasingkan diri di rumah dan sholat di rumah, tidak hadir sholat berjamaah. Biarlah orang yang masih merasa fit, sehat ya, pada saat itu diberikan izin untuk sholat berjamaah di masjid. Tapi jika semuanya sepakat untuk meniadakan sholat berjamaah di masjid, kemudian sholat di rumah masing-masing, maka pada kondisi seperti ini pun dibenarkan. Kalau memang kekhawatiran penyebaran virus itu sudah ada, karena kondisi kita tidak tahu siapa orang yang sudah pernah berangkat safar ke satu kota yang di situ sudah banyak terjadi penyebaran virusnya, kemudian satu pekan kemudian dia balik lagi ke daerah ini, ternyata dia sudah membawa virus itu. Kita tidak bisa menduganya, kita tidak bisa mengetahuinya dengan kondisi virus yang sangat kecil seperti itu. Maka pada saat-saat yang sangat berbahaya seperti ini, kita butuh ya arahan dari para ulama kita, di mana para ulama kita mengarahkan kita untuk cobalah untuk berdiam diri di rumah. Ini bukan untuk mengekang kita di rumah tidak bisa berbuat apa-apa, tidak. Ini demi kemaslahatan seluruh manusia. Kemaslahatan seluruh manusia. Bayangkan jamaah sekalian, untuk berdonor darah saja, menolong satu orang, bukan jutaan orang, bukan ribuan orang, bukan jutaan orang, menolong satu orang dalam perkara donor darah. Para ulama kita sampai mengambil dalil dari firman Allah, wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Siapa yang membantu kelangsungan hidup seseorang, maka seakan-akan dia telah menghidupkan seluruh manusia. Seakan-akan dia telah menghidupkan seluruh manusia. Kenapa? Karena orang ini selamat, dia ikut mendonor darah, orang ini selamat, orang ini kemudian menikah, punya keturunan, terus berlangsung keturunannya, seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia. Itu yang diinginkan dari kita. Kita berdiam diri bukan untuk diri kita saja, tapi untuk masyarakat yang banyak. Kita ingin menyelamatkan manusia yang banyak. Maka kita pakai dalil ini, wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Mudah-mudahan dengan berdiam dirinya kita di rumah berbuah pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita niatkan untuk melindungi diri kita, keluarga kita dan masyarakat yang banyak agar tidak terjangkiti virus yang berbahaya ini. Itu yang pertama. Ada juga yang bertanya, Ustadz, kalau saya sholat di rumah, sementara selama ini saya selalu menjaga sholat di masjid, terasa lain bagi saya untuk sholat di rumah. Ada yang berkata seperti itu, terasa lain bagi saya untuk sholat di rumah. Apakah pahala akan tetap saya dapatkan? Ya, pahala berjamaah, pahala yang selama ini saya laksanakan di masjid. Maka Nabi kita SAW dan para ulama kita sebenarnya sudah menyebutkan perkara ini. Mereka mengambil dalil dari hadis-hadis Nabi SAW bahwa kita insya Allah selama dalam kehidupan kita ini menjaga amalan-amalan tertentu, kita senantiasa menjaganya. Kemudian datang satu waktu kita tidak bisa melaksanakan amalan itu karena uzur yang syar'i, maka kita tetap dihitung mendapatkan pahala yang selama ini kita kerjakan.
kita tetap diberikan pahala yang serupa oleh Allah. Berdasarkan hadis Nabi SAW, kata Nabi SAW, "Idza maridul abdu aw safara." Meskipun riwayat tambahan safara itu dipertentangkan oleh para ulama kita. "Idza maridul abdu aw safara." Jika ada seorang hamba, ya, dia sakit atau dia sedang melakukan perjalanan, dan selama ini dia selalu menjaga amalannya, amalan sunnahnya ataupun amalan wajibnya, otomatis ketika dia sakit, amalan yang selama ini dia jaga akan berkurang, tidak bisa dia laksanakan. Atau ketika dia safar, dia tidak bisa melaksanakan, atau dianjurkan dia untuk tidak melaksanakan perkara yang sunnah misalnya. Maka apakah dia akan tetap mendapatkan pahala yang selama ini dia jaga? Kata Nabi SAW, "Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'maluhu sahihan muqiman." Ketika dia sakit atau dia sedang safar kemudian dia tidak bisa melaksanakan apa yang selama ini dia laksanakan, maka Allah tetap tuliskan buatnya pahala seperti apa yang selama ini dia lakukan ketika dia sehat atau ketika dia sedang tidak safar. Jadi berbahagia kita dalam syariat ini. Allah datangkan satu penyakit yang menghalangi kita untuk datang ke masjid, tapi di sisi lain Allah sediakan pahala yang serupa dengan apa yang selama ini kita jaga. Jangan khawatir ketika kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, subhanallah, tindakan para medis, ya, ketika dan juga pemerintah kita ketika memerintahkan kita untuk berdiam diri di rumah, tidak keluar kecuali dalam perkara-perkara yang sangat mendesak, sangat penting. Ini semua adalah bentuk pencegahan. Dan subhanallah, Nabi SAW juga melakukan tindakan pencegahan yang serupa. Bahkan sampai jika kita tidak dapatkan kecuali sesuatu yang sangat minimal, paling minimal, dia sesuatu yang sangat sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, hanya ini yang bisa kita lakukan untuk sebagai bentuk pencegahan, maka itu kita usahakan untuk kita lakukan. Nabi SAW katakan dalam hadis beliau, ya, "Ghattul ina'a wa auqus siqa." Nabi perintahkan kita untuk menutup, katakanlah ini tempat air, bejana, ya, bejana air. Nabi perintahkan ghattul ina, tutup tempat-tempat air kita, terutama di malam hari. Tutup tempat air kita, kata Nabi SAW. Kenapa? Kata beliau, "Fa inna fis sanati lailatan yanzilu fiha waba'un." Karena dalam satu tahun, di setiap satu tahun, ada satu malam di mana malam itu akan datang satu penyakit. Di setiap satu tahun, kata Nabi, ada satu malam khusus datang satu penyakit di malam itu. Kemudian kata Nabi, "La yamurru bi ina'in laisa 'alaihi ghita'un aw siqa'in laisa 'alaihi wika'un illa nazala fihi min dzalikal waba." Tidaklah penyakit itu melalui, ya, atau melewati satu bejana, satu tempat air yang tidak ditutup, kecuali penyakit itu akan singgah dan masuk ke tempat air itu, sehingga dia menjadi penyakit buat kita. Itu dalam satu tahun pasti ada satu malam seperti itu. Kita tidak tahu malam apa itu. Kita tidak tahu di malam yang keberapa dari satu tahun. Maka Nabi perintahkan setiap malam untuk kita menutup bejana kita, tempat air kita, menutup rapat. Bagaimana jika kita tidak mendapatkan sesuatu untuk menutup bejana tempat air kita? Lihat ukuran paling minimalnya Nabi. Intinya adalah kita berusaha untuk mencegah, kita berusaha untuk melindungi diri kita. Hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, "Fa illam yajid ahadukum," jika salah seorang dari kita tidak dapatkan sesuatu untuk menutup bejananya, tempat airnya, "illa an ya'rudu ala ina'ihi 'udan wa yadhkur asmallahi falyaf'al." Kata Nabi SAW, jika salah seorang dari kita tidak mendapati sesuatu untuk bisa menutup bejana tempat airnya, kecuali an ya'rudu alaihi 'udan, kecuali dia bentangkan, ya, letakkan satu ranting pohon. Hanya satu ranting pohon bisa menutupi satu gelas seperti ini, tidak bisa menutupi satu gelas. Jangankan satu gelas, untuk mulut botol ini tidak bisa tertutupi dengan satu ranting pohon. Kata Nabi, hanya satu ranting pohon yang dia dapatkan, tidak ada lagi lain. Maka Nabi SAW katakan, dia hendaklah menyebut nama Allah Bismillah dan letakkan satu ranting itu di atas bejana. Ini kenapa? Jamaah sekalian, ini adalah tindakan paling minimal. Tapi Nabi menginginkan kepada kita untuk melakukan tindakan melindungi diri.
Paling minimal kita lakukan itu, serahkan hasilnya kepada Allah. Datang penyakit itu, kita sudah melaksanakan perintah Nabi untuk menutup bejana dan tempat titik, meskipun hanya itu yang bisa kita dapat. Sekarang datang virus COVID-19. Kita tidak tahu sebagai orang awam tentang virus, tentang medis, tentang kedokteran dan sebagainya. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi alhamdulillah, Allah datangkan para dokter, para tim medis, ya, kemudian pemerintah kita menjelaskan kepada kita ini yang harus kita lakukan. Maka sebagai manusia-manusia yang bijak, hendaklah kita lakukan itu. Hendaklah kita kerjakan itu. Kenapa? Karena mereka mengatakan itu untuk keselamatan kita. Paling minimal ini yang bisa kita lakukan. Kalau kita dapatkan jalan yang lebih maksimal lagi, maka itu kita usahakan untuk kita kerjakan. Nah, sekarang diajukan untuk kita berdiam diri di rumah, itu sebagai tindakan pencegahan, ya. Seperti halnya Nabi SAW memerintahkan kita untuk meletakkan meskipun hanya sepotong ranting kita letakkan di atas bejana kita untuk melindungi bejana itu dari virus yang bisa saja datang di malam hari. Nah, ini jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada di antara masyarakat kita yang merasa sudah agak lemah, ya, atau ada kondisi yang tidak membaik, atau misalnya ada ciri-cirinya dan sebagainya, tolong untuk berdiam diri dulu di rumah. Dan kita semuanya berdiam diri di rumah, karena kita tidak tahu apakah kita ini sudah termasuk orang yang membawa virus, sudah ada virus di tubuh kita dan sebagainya atau tidak, kita tidak tahu. Mungkin kita tidak merasakannya sebagaimana penjelasan beliau, karena kita dalam kondisi yang prima, ya, kita dalam kondisi yang fit, maka kita tidak merasakannya. Tapi kita tidak tahu ternyata virus itu masih hidup dan kita ikut menyebarkannya kepada orang lain. Kita tidak merasakan, tapi orang lain yang kena bisa merasakan, ya. Beliau sampaikan tadi sudah ada beberapa teman-teman seprofesi beliau, ya, para dokter, sudah ada yang kemudian harus diasingkan dulu, harus diperiksa lagi, kemudian bahkan ada yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita sebagai seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah, kita hanya bisa berusaha, ya. Kapan kita meninggal dan seterusnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi inilah usaha kita, ya Allah, kami hanya bisa berusaha. Jikapun Allah kehendaki kita untuk kemudian terjangkit dan kemudian dipanggil oleh Allah, maka kita tidak bisa menolak. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah tidak akan mungkin ada yang menimpa kita, tidak mungkin, kata Allah. Allah menggunakan kata lan. Tidak akan mungkin ada yang menimpa kita jika itu belum dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti kita santai saja. Kita diperintahkan untuk, ya, mengambil sebab, mencari sebab untuk bisa selamat dari bahaya-bahaya yang seperti ini. Saya tutup dengan kisah ta'un atau penyakit menyebar yang ada di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Mungkin kita sudah banyak melihat juga di medsos, banyak yang sampai mengirimkan video, potongan film tentang Umar dan sebagainya. Meskipun ada beberapa catatan di situ yang agak keliru. Umar bin Khattab, ya, ketika beliau ingin masuk ke negeri Syam, atau ketika beliau sedang safar dengan para sahabatnya, kemudian ingin melewati negeri Syam, datanglah para sahabat dan mengabarkan kepada beliau bahwa jangan masuk ke negeri Syam. Kenapa? Karena di situ sudah ada wabah penyakit yang menyebar, ta'un. Ta'un adalah penyakit yang memang menyebar, ya. Virus apapun yang menyebar seperti sekarang ini, itu dikatakan dalam bahasa Arab sebagai ta'un pada hakikatnya. Dia wabah yang menyebar. Nah, Umar bin Khattab mengumpulkan para ulama dari sahabat. Beliau kumpulkan, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita masuk ataukah kita mundur, jangan lewat di tempat itu? Para sahabat memberikan masukan dan sebagainya. Akhirnya Umar putuskan bahwa kita tidak masuk di tempat itu, kita lewati tempat yang lain, kita kembali dan melewati tempat yang lain. Itu yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Datanglah Abu Ubaidah Ibnu Jarrah rahimahullahu taala atau radhiyallahu taala anhu. Beliau datang dan berlari kemudian memanggil Umar bin Khattab dan kemudian mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, afiraru min qadarillah." Wahai Amirul Mukminin, ini seperti keadaan sebagian masyarakat kita, ya. Ketika ditutup masjid, kemudian mereka mengatakan, "Kenapa masjid yang ditutup? Kenapa mal tidak ditutup? Apakah mungkin Allah akan menimpakan azab atau wabah ke dalam masjid sementara kita sedang beribadah?" Mungkin saja. Tidak hanya di masjid, tidak hanya di mal, tidak hanya di pasaran, tidak hanya di tempat-tempat lain lainnya, bisa saja di masjid.
Nabi SAW mengatakan kepada bangsa Arab, wailul lil Arab min syarri qatarab. Kata Nabi SAW, celaka bangsa Arab dengan keburukan yang sudah semakin mendekat kepada mereka. Para sahabat bertanya, bahkan Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, anuhlaku wa fina salihun? Wahai Rasulullah, apakah Allah akan mengazab dan mengakhiri kehidupan kita, menghabiskan kita, sementara ada di antara kita orang-orang yang soleh, masih beribadah di masjid, masih sholat? Nabi SAW mengatakan, na'am idza kathural khubuth. Iya, Allah akan azab semuanya kalau sudah banyak merajalela kemaksiatan. Kita tidak bisa membendung lagi, kita tidak punya amar ma'ruf nahi mungkar, telah banyak maksiat, dan bisa saja virus ini karena kemaksiatan kita. Waliyadzubillah. Maka Umar bin Khattab ketika dikatakan oleh Abu Ubaidah, ya Amirul Mukminin, afiraru min qadirillah, apakah engkau lari dari takdir Allah? Masuk saja. Seakan-akan seperti itu Abu Ubaidah mengatakan, masuk saja. Kalau kena penyakit, terjangkit, itu sudah takdir Allah. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dalam satu riwayat Umar bin Khattab mengatakan, na'am nafirru min qadarillah ila qadarillah. Benar, kita lari dari satu takdir Allah menuju kepada takdir Allah Subhanahu wa taala yang lain. Ya Abu Ubaidah, Umar bin Khattab mengatakan, wahai Abu Ubaidah, seandainya kamu punya onta, kemudian kamu membawa onta ini untuk memberikan makan, kamu dapati ada dua tanah, yang satu tandus kering dan satu penuh dengan rerumputan, kemana engkau akan gembalakan ontamu? Abu Ubaidah mengatakan, aku akan gembalakan kepada tanah yang penuh dengan rerumputan, masa ke tanah yang tandus? Maka Umar mengatakan, kamu mengembalakan ontamu ke tanah yang tandus, itu adalah takdir Allah. Kamu mengembalakan ontamu ke tanah yang penuh dengan rerumputan, itu juga adalah takdir Allah. Kenapa kamu tidak pilih yang ini? Kita diberikan pilihan takdir yang lebih baik lagi. Kita diberikan pilihan oleh Allah untuk bergerak, tapi semua itu berdasarkan keinginan dan kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Kita tidak berkehendak kecuali atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar mengatakan, kita lari dari takdir Allah menuju kepada takdir yang lainnya, yang lebih baik, supaya terselamatkan dari penyakit virus tersebut. Datang sebahagian para sahabat dan menyampaikan, wahai Amirul Mukminin, saya pernah mendengarkan ini dari Nabi. Nabi SAW mengatakan, jika terjadi satu wabah penyakit di satu daerah, ya, kemudian kalian bukan orang yang ada di daerah itu, kata Nabi, fala tadkhuluha, jangan masuk ke daerah itu. Dan jika ternyata terjadi satu wabah penyakit di satu daerah dan kalian berada di dalam daerah itu, kata Nabi, fala takhruju minha, jangan keluar dari daerah itu. Subhanallah, ternyata Nabi sudah ajarkan yang seperti itu. Ya, saudara-saudara sekalian, Nabi sudah ajarkan kita yang tidak berada di dalam daerah yang sudah berbahaya, kita diperintahkan untuk berdiam diri, jangan masuk ke sana. Mereka yang berada di dalam daerah yang sudah tersebar penyakit, Nabi perintahkan untuk jangan keluar, supaya tidak membawa penyakit itu ke tempat yang lain. Maka berdiam saja di situ, berobat saja di tempat itu sampai dengan selesai penyakit itu. Ini anjuran dari syariat, dan itu ternyata yang disampaikan oleh tim medis pada hari ini, pemerintah pada hari ini. Itu yang mereka sampaikan dan mereka arahkan kita untuk hal tersebut. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya untuk masyarakat kita. Dan kita juga butuh apa yang beliau katakan tadinya, di antara hal untuk memproteksi diri, melindungi diri kita adalah dengan cara selalu mencuci tangan. Ya, kita butuh pengetahuan bagaimana mencuci tangan yang sebenarnya. Karena kita sekarang ambil putar ya keran kita, kemudian cuci tangan, kita merasa sudah bersih. Padahal belum tentu bersih. Sebagaimana pengujian-pengujian dari tim medis, ternyata ketika itu masih ada beberapa tempat yang mungkin saja tidak kena siraman air, atau tidak kena, atau virusnya bersembunyi di sela-sela jari kita dan sebagainya. Nah, ini yang kita butuhkan dari beliau. Insyaallah beliau akan jelaskan bagaimana tata cara mencuci tangan yang benar supaya nanti kita bisa praktekkan dalam sehari-hari, insyaallah. Ya, baik, kami serahkan kembali ke Pak Dokter. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Pada dasarnya untuk mencuci tangan yang baik dan benar itu kita sebenarnya ada dua macam ya. Kita pakai, kalau dari segi medis itu ada yang namanya kita menggunakan hand wash, ada yang kita menggunakan hand scrub. Jadi kalau kita menggunakan cairan hand sanitizer biasa itu waktunya dia lebih cepat ketimbang kita menggunakan hand wash. Hand wash itu menggunakan sabun ya. Yang pentingnya insyaallah saya coba praktekkan
tapi nanti insyaallah di akhir video kita bisa bagikan di akhir ini nanti kita bisa bagikan video cuci tangan yang baik dan benar supaya bisa kelihatan lebih bagus lagi. Jadi pada saatnya kita menuangkan hand scrub ke atas telapak tangan, kemudian kita sebarkan secara merata. Kemudian setelah itu kita akan menggosok punggung tangan bagian luar, ya, bergantian kiri dan kanan. Oke. Kemudian punggung tangan bagian dalam, ya. Kemudian setelah itu ketika kita menggosok kedua ini dan bagian dalam, tentu ujung-ujung jari ini tidak kena, ini luput dari gesekan. Makanya kemudian setelah itu kita akan menautkan kedua jari ditutup, kemudian kita gesek, kita putar, ya. Ini untuk membersihkan bagian ujung dan bagian punggung, ya. Kemudian setelah itu ini bagian yang belum tersentuh. Dari beberapa rangkaian tadi kita sudah coba bersihkan semua termasuk ujung jari, tapi ini adalah bagian jari yang tidak tersentuh. Makanya langkah berikutnya adalah kita tutup, kemudian ini kita bersihkan. Di swab kiri dan kanan. Ya. Kemudian setelah itu yang terakhir kita buka telapak tangan, taruh ujung jari di atas telapak tangan, kita putar kita putar searah jarum jam. Terus diputar kiri dan kanan, ya. Kalau seperti ini tidak bisa kelihatan dengan baik, insya Allah ada videonya dengan menggunakan tinta warna hitam sehingga akan kelihatan seperti apa bentuk cuci tangannya dan bagaimana tercover seluruh tangan itu bisa tercover dengan tinta hitam. Nanti insya Allah buat Amirul Masjid videonya bisa dibagikan. Taib, syukran. Baik. Demikian ya jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa juga kami wasiatkan untuk banyak berdoa, banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian selalu beristighfar, selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa untuk secara umum ya, untuk dunia ini, untuk negeri kita dan secara khusus untuk diri kita, keluarga kita. Semoga Allah selamatkan dan semoga Allah angkat ya, wabah penyakit ini. Dan mudah-mudahan dengan ini juga kita banyak mengambil pelajaran ya. Di antara pelajaran yang besar mungkin bahwa dengan satu virus yang sangat kecil saja manusia tidak bisa berbuat apa-apa ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lagi dengan zat yang maha besar Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa sama sekali untuk lari, untuk melawan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan itu kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini kepada Pak Dr. Abdullah Zubaidi. Kami ucapkan jazakumullahu khairal jaza. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan kebaikan. Semoga Allah menjaga Pak Dokter juga dan para dokter-dokter lainnya dalam mengemban amanah yang sangat mulia ini. Mereka adalah pahlawan kita dan mereka tidak membutuhkan apa-apa dari kita kecuali tolong ikuti arahan para dokter. Ya, ikuti arahan para dokter supaya kita bisa sama-sama selamat dari virus yang berbahaya ini insyaallah. Syukran wa jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.